Kata dapat kutanggung inilah kata-kata yang menguatkan, yang membuat kita ada pengharapan, yang membuat iman kita tuh kembali apa ya, kembali bergerak progresif gitu. Dapat kutanggung. Kalau ada ilustrasi, ada seorang yang terlibat dengan utang yang begitu banyak, dan saya yakin dia sudah tidak ada harapan. Dan ada waktu itu ada seorang yang cukup diberkati luar biasa, dia berkata, semua aku akan tanggung, ada kelegaan. Ya, ada sukacita, ada kelegaan karena ada yang nanggung. Itu padahal masih janji gitu loh. Ya, kadang manusia bisa mengomong dapat kutanggung, tapi semua selalu berkata, kita bukan cuma ngomong, kita harus tertulis di kertas supaya ada hukumnya gitu ya. Nah, saya tidak khotbah tentang itu dapat kutanggung. Kalau kita lihat dalam Filipi 4 ayat 13, ya, semua kita akan belajar ya. Jadikan semua ayat ini semua berkata, oh, ayat ini bagus. Waktu kita menghadapi persoalan masalah, kita pegang ayat ini. Ya, kita akan belajar. Segala perkara dikatakan ayat itu aku tanggung di dalam dia. Dia itu kata huruf besar Yesus yang memberi kekuatan. Ya, jadi kalau ada orang berkata, aku pasti menanggung, kita ada kekuatan gitu ya. Kita ada semangat lagi. Tapi dari ayat ini Tuhan memberikan kekuatan kepadaku dalam menanggung segala perkara, segala sesuatu. Kalau kita masih menginjak bumi, segala perkara, segala sesuatu tetap kita akan hadapi. Itu namanya proses dalam hidup. Ya, selama kita masih hidup, persoalan segala perkara itu pasti ada. Perkara hubungan suami istri, perkara dengan anak-anak, yang sudah punya mantu, perkara dengan mantu, perkara dengan sakit penyakit, perkara dengan pelayanan, perkara dengan jemaah, semua banyak perkaranya. Ya, jadi kita lihat ayat ini dibuat oleh Rasul Paulus di Filipi waktu dia di penjara. Ya, dia bisa menulis surat kepada jemaat di Filipi. Ya, bahwa walaupun tidak ada pemimpin pada waktu itu, tapi dia berkata, engkau bisa menghadapi segala perkara itu hanya Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya, manusia hanya sekedar ngomong bisa ditanggung, tapi kekuatan tetap daripada Tuhan. Jadi kita akan lihat ayat ini sebenarnya apa sih segala perkara yang harus kutanggung itu? Nah, ini kita harus belajar. Apa sih sebenarnya segala perkara yang harus kita tanggung itu? Ya, jadi seringkali kita menggunakan ayat ini jika kita sedang menghadapi keadaan yang tidak nyaman. Ya, wah ini ayat ini cocok waktu dalam keadaan tidak nyaman, dalam keadaan menghadapi sakit penyakit, pergumulan dalam keuangan, pergumulan dalam usaha pekerjaan, ya toh. Kita sering menggunakan ayat ini dalam keadaan tidak nyaman. Ya, kalau sedang menanggung penderitaan, pergumulan, kita melihat sebabnya ini. Kita harus percaya apa sebabnya penderitaan dan pergumulan kita yang kita alami ini. Nggak bisa kita langsung pakai ayat ini. Dia pasti memberikan kekuatan. Oh, nggak bisa. Kadang-kadang kenapa kok masalahku nggak selesai-selesai, persoalanku, penderitaanku. Kita nggak tahu apa penderitaan dan pergumulan kita. Jika kita mengalami penderitaan ini, nggak asal comot ayat ini. Ya. Jadi kita harus belajar melihat dengan perspektifnya yang benar, melihat kejadian apapun yang terjadi, penderitaan, sakit, penyakit itu kita harus melihat jelas, harus belajar ya yang benar. Ya, misal kita menderita, kita dijauhi, kita dizolimin orang, kita tidak disukai, tapi karena kita melakukan kebenaran, ya, atau karakter kita yang jelek. Ya, itu juga suatu segala perkara, bukan hanya hal-hal perusahaanku mengalami begini enggak. Ini masalah karakter. Ya, segala perkara juga masalah karakter. Nah, kalau kita menderita, dikatakan kita menderita, dijauhi, tidak disukai karena melakukan kebenaran, ya, atau melakukan hal-hal yang enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita menderita, dibenci karena kita jujur. Hidup kita ini jujur, bijaksana, sesuai dengan firman. Terus orang tuh menjauhi kita. Yang menjauhi kita pasti orang yang nggak bijaksana, nggak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ini masalah segala perkara juga kita tidak kompromi dengan kejahatan. Ya, tidak kompromi dengan pelaku-pelaku kejahatan. Ini juga perkara, bukan hanya perkara untuk kepentingan kita, ya. Tapi saya yakin yang kita hadapi sekarang itu banyak perkara, ya. Tapi arti dari segala perkara
Ya, maksud dari segala perkara ku tanggung di dalam Dia itu adalah level pengenalan kita akan Allah yang harus ditingkatkan. Ya, level pengenalan kita akan Tuhan itu harus ditingkatkan, bukan hanya hal-hal jasmani, tapi bagaimana karakter kita saat kita mempraktekkan firman, saat kita hidup benar, saat kita melakukan yang baik, tapi kok kita ini ya dibenci orang. Nah, ini perkara ini. Jangan malah kita menjadi lemah. Ya, ini segala perkara. Jadi bukan perkara yang seperti ini, kita akan menaikkan level pengenalan kita akan Tuhan yang terus ditingkatkan. Ya, yang terus ditingkatkan. Jadi apa? Ya, apa yang harus ditingkatkan? Level pengenalan kita akan Tuhan, segala perkara yang terus ditingkatkan itu yang pertama, segala persoalan, penderitaan yang kita hadapi, ya, tanpa melihat penyebab, itu seringkali kita dikatakan, seringkali karena dosa kita atau kesalahan diri sendiri, harus bertobat dulu, baru kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, kita harus benar-benar introspeksi diri, apa ini kesalahanku, tidak semua kesalahan orang lain, tidak juga semua kesalahan kita mulai introspeksi diri. Hidup ini memang introspeksi diri, ya. Kalau ini memang prosesnya Tuhan, Tuhan izinkan, ya. Jadi apakah Filipi 4 ayat 13 berlaku di sini? Kalau kita sering melihat penyebab karena dosa kita, karena kesalahan kita, apakah berlaku Filipi 4:13? Ya, itu tanda tanya buat kita. Ya pasti kalau menurut saya tidak berlaku. Kita mengadakan pertobatan, kita mengadakan pemulihan dalam hidup kita, sehingga makanya kalau saya mendoakan orang-orang selalu katakan harus bertobat, ya, kembali kepada firman, hidup dalam kebenaran, sehingga masalahmu, perkaramu ini semua Tuhan bisa selesaikan kok. Tuhan kalau nolong kita tuh ya itu dengan mudah, tapi masalahnya kita ini kekeh dengan kebenaran kita sendiri, merasa diri benar, merasa diri lebih hebat, ya. Akhirnya tidak bisa keluar dari apa? Dari jerat-jerat kejahatan itu, gitu. Merasa nyaman, gitu toh. Terus bukankah karena bukan terlalu percaya diri. Kadang-kadang kita pakai ayat ini, oh pasti Tuhan tolong segala perkara. Padahal kita melakukan itu karena dosa kita, karena kesalahan kita. Kita jangan terlalu pede ya, jangan terlalu percaya diri. Ayat ini dapat berlaku dalam situasi atau keadaan kita yang Tuhan mau, ayo bertobat. Apa yang perlu kita rubah? Ya, ya, apa yang kita perlu rubah, apa yang perlu kita harus perbaiki. Karena saya percaya kita semua yang ada di GM ini orang-orang yang ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus adalah orang yang diurapi, orang yang dalam Kristus adalah ciptaan baru yang tiap-tiap hari dibaharui karakter kita. Makanya fokus iman kita ini bukan hal-hal mujizat, ya, hanya mujizat. Makanya berkat paling besar dalam kehidupan kita waktu kita mengalami perubahan. Ya, kapan Bu mengalami perubahan? Ya itu terus-menerus dibaharui. Kita ini ranting untuk terus mengalami perubahan, melekat dengan Yesus. Waktu kita melekat dengan Yesus, kita akan berbuah banyak. Walaupun kamu sudah bersih, harus dibersihkan. Ya, dibersihkan dengan apa? Firman. Tujuan jelas supaya kita mendapatkan buah yang banyak. Karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karakter Kristus yaitu dalam buah roh itu. Penuh kasih, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, sampai penguasaan diri. Kita terus hidup ini didandani, diperbaiki. Siapa yang memperbaiki? Ya diri kita sendiri. Kita mau bertobat, kita mau berubah, ya. Jadi saya yakin perubahan itu bukan berarti langsung didoakan, langsung punya karunia bahasa roh baru dia mengalami perubahan. Enggak. Tiap-tiap hari harus mau dibersihkan oleh apa? Firman. Makanya yang kita baca setiap hari itu firman. Firman itu akan membersihkan kita. Firman akan menegur kita. Firman akan mengajar kita. Sepertinya dasar, ya toh. Tapi kita juga harus memiliki kerendahan hati, ya, sehingga bukan terlalu percaya diri bahwa ayat ini dapat berlaku atas kita, situasi kita, enggak. Tetapi harus mengadakan pertobatan, ya, sehingga kita tahu bangsa Israel itu waktu keluar dari tanah Mesir itu kita lihat dia bangsa pilihan Allah, dia disayang Tuhan. Kenapa tidak bisa sampai di Kanaan? Karena tidak ada pertobatan. Padahal
Tuhan katakan sebenarnya waktunya pendek aja sampai 40 tahun itu pembentukan karakter. Kerendahan hati itu penting. Orang yang rendah hati itu mau berubah, ya. Orang kalau mau berubah, bertobat bukan lihat jabatan. Seringkali saya ini gembala loh ya, saya ini pengurus Bakono begini ya, saya sudah melayani puluhan tahun, itu bukan ukuran untuk kita mau merendahkan diri, ya toh. Jadi kita lihat segala perkara itu dalam situasi apapun jangan terlalu pede. Tapi kita harus mengadakan pertobatan. Karena kita tahu Yohanes 1 Yohanes 1:9, barang siapa mengaku dosa, dia akan diampuni. Ya, kita semua tahu ayat ini. Sekarang apa tingkat level pengenalan kita akan Tuhan yang harus ditingkatkan? Ya, yaitu tentang tadi pertobatan, tentang kita harus level pengenalan kita akan Tuhan, ya kita harus tahu penyebab. Ya, kalau orang sakit, ya ada Pak Roy sebagai dokter, ya meneliti sakit orang itu pasti detil-detilnya supaya sembuh. Nggak bisa dicoba-coba. Kadang-kadang oh ya coba ini baik sembuh ini nih. Jadi saya punya jemaat tiba-tiba di rumah duduk diem sama cucunya anaknya tiba-tiba kejang. Ya toh, saya ditelepon. Kritis Bu, kritis. Kejang Bu, kok tiba-tiba kejang? Terus saya pergi ke rumah sakit dan dokter bilang bahwa ini asam asam dalam darah ini sudah terlalu tinggi. Kalau menurut orang itu, kalau menurut pemeriksaan dokter sebenarnya dia sudah meninggal gitu toh. Jadi waktu dibawa ke UGD sempat dia ndak ada apa jantungnya berhenti dipompa lagi hidup. Jadi kemarin semalam dia dipanggil Tuhan. Saya cuma ngomong saya ngomong sama dokternya, kami tidak menemukan penyakitnya, Bu. Ini kenapa bisa begini, 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 begini gitu ya. Selama dokter itu tidak bisa menemukan penyakitnya, jadi cuma diraba-raba. Ya, jadi kalau tahu penyakitnya langsung dikasih obat ini langsung cos gitu toh. Nah, bagaimana kita bisa mengalami perubahan pertobatan kalau kita sendiri tidak tahu apa penyebabnya? Ya, waktu kita tahu menurut kedokteran, oh ini penyebabnya ini, oh ini harus dengan obat ini. Dan kemarin dokternya katakan saya tidak tahu Bu penyebabnya ini apa. Semua itu gula apa tuh darah putihnya juga naik semua. Ini infeksi ya, masih menebak-nebak. Akhirnya ini harus cuci darah dan malam langsung dipindah ke rumah sakit yang itunya yang A ya, yang betul-betul semua lengkap peralatan bawa ke dokter Sutomo ya sampai pada akhirnya semalam dipanggil Tuhan ya. Jadi saya yakin kita sebagai manusia itu mendeteksi diri kita sendiri ya. Apa sih yang membuat saya ini tidak bisa menanggung semuanya, kok kayaknya hidup saya ini bakono begini, kok tertekan harus begini introspeksi diri. Hidup ini introspeksi diri ya. Sekarang yang kedua, level yang kedua adalah segala perkara dapat kutanggung sebagai ujian yang harus dihadapi. Yang tadi level yang pertama pengenalan akan Tuhan itu ada pertobatan, kita harus mengenal penyebabnya, kenapa ya kita mengalami penyakit segala apapun ada tahu penyebabnya. Yang kedua harus ditanggung itu sebagai ujian ya. Orang kalau mau naik level harus ada ujian, kalau mau naik kelas harus ujian. Ya, saya yakin GM ini luar biasa, semakin banyak cabang-cabang yang dibuka, tapi waktu pembukaan daripada GM awal mulanya itu tidak semudah, ya pasti ngalami ujian-ujian, ya. Tapi kita bisa menjalani semua dan yang tidak beres dibereskan, ya. Tadi lagu katakan Bu Iren iso nggak iso, kudu iso, ya karena Tuhan yang benahi. Yang kita mau dibenahi, Gitu. ya. Ini kita bisa dikatakan sebagai ujian, apa ujiannya? Ya, yang dihadapi karena kita sedang melakukan kebenaran, tidak ada kompromi. Orang yang naik level dalam segala perkara tetap hidup dalam kebenaran, tidak ada kompromi. Ya, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dosa. Jadi selama kita di dunia ini, kita tidak bisa lepas dari masalah, ya, dari proses hidup ini. Ya, tapi kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam untuk meresponi. Responnya kita waktu menghadapi penderitaan persoalan yang pertama tadi levelnya bertobat, ya, ada kerendahan hati, hidup mau dibersihkan. Yang kedua levelnya yaitu kita meresponi segala perkara yang kita hadapi dengan bersyukur. Ya, kita tahu kata bersyukur itu sering kita ngomong-ngomong ya, ada yang di GM ini namanya Pak Syukur, ya toh, selalu bersyukur dalam segala perkara. Ya, kenapa bersyukur? Karena Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita meresponi,
ya. Ujian itu bersyukur. Waktu bersyukur Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, gitu aja, ya. Jadi orang yang bersyukur itu bisa menerima, ya, walaupun dibuat nggak adil, walaupun tidak diperhitungkan, tapi bersyukur aja. Ya, kebenaran enggak usah dibela. Dia sudah benar kok apanya dibela. Jadi, selama kita ada di dunia ini kita tidak bisa lepas dari masalah, proses, ya. Kalau kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lakukan firman, praktekkan firman, hidupi hidupmu dalam kebenaran supaya kita mengalami kebenaran. Kapan? Setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari mempraktekkan firman. Ya, ngomong kemerdekaan itu wow, itu perlu perjuangan. Indonesia merdeka ini perlu perjuangan. Hidup kita untuk mengalami kemerdekaan ini perlu perjuangan dalam segala perkara kita ingin mengalami kemerdekaan. Tidak dibelenggu, tidak diintimidasi, ya, dengan kuasa-kuasa, dengan suara-suara sumbang, tidak terintimidasi. Kenapa? Kita menghidupi hidup dalam kebenaran yang dalam hati pikiran kita hanya firman, firman, firman. Sehingga waktu kita memikirkan yang sedap didengar, yang suci, yang mulia, dan kita imani, itu akan terjadi. Gitu. Ya, yang kita pikirkan itu kita perhitungkan, kita pikirkan itu semua kebenaran, 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 hal yang baik, hal yang suci, yang mulia, dan kita imani, itu akan terjadi. Ya, jadi jangan kita kalah dengan keadaan, tapi kalahkan keadaan itu dengan imanmu yang sungguh-sungguh gitu. Ya, kalau kita lihat, waduh saya nggak bisa nih, terus nggak bisa nih. Seperti yang GM itu saya bersyukur ya, diberi kepercayaan untuk chapter tretes. Sebenarnya waktu saya terima itu, waduh, ini pekerjaan yang baru ini. Banyak hal yang harus saya kerjakan, harus mengerjakan ini. Tapi pendukung saya ini ya, pendukung partai dari Surabaya, Nani dan Bu Iren ini selalu bisa. Kakak itu pasti bisa lah. Pendukung-pendukung ini dahsyat luar biasa. Dan saya mengambil keputusan, ya sudah apa-apa, ya dibantu dulu 2 tahun, ya toh. 2 tahun atau 3 tahun saya lupa dari pusat. Ya, saya bersyukur juga ada Pak Roman di sini semua, ya, yang mencarikan saya juga sponsor, ya, yang sampai sekarang tetap setia, walaupun kadang-kadang lupa, Bu, lupa. Ya, jadi saya tutup sampai 1 tahun. Oh, haleluya, itu toh. Dan saya mulai berpikir, kalau Tuhan kasih pekerjaan, ini perkara yang baru bagi saya, ya, untuk mempraktekkan firman yang harusnya ini bukan bagian saya, ya. Yesus kan bisa ngomong gitu, ini sebenarnya bukan bagian saya, tapi waktu saya mengerjakannya itu karena Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Tuhan tuh bisa buka jalan, gitu loh. Ya, Tuhan tuh bisa menolong kita yang tidak mungkin bagi kita, itu Tuhan yang mengerjakan, itu yang saya alami. Ya, saya ini nggak sepinter kayak Bu Iren, marketingnya lebih hebat, ya toh. Harus gini-gini. Nah, ini saya ini orang Jawa banyak sungkane. Ini saya mau ngomong dari mana ya awalnya begitu toh. Nah, akhirnya saya bisa ketemu dengan orang kuncinya Tuhan, enggak banyak-banyak. Kalau orang kuncinya Tuhan satu, saya cuma ngomong, share, dan dia ada bukan di Indonesia, di luar negeri, dan dia katakan, oh ya Bu, saya dukung dalam doa, ya toh. Ya udah, kalau dukung dalam doa pasti nanti ada jalan keluar. Puji Tuhan, ya. Saya punya pengurus di GM juga tergerak. Iya Bu, kita sudah mulai share ya toh sama teman saya. Semuanya itu kayaknya bagi kita tuh kalau belum melangkah, udah sulit, 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 ya toh. Akhirnya kita terus golek gampangnya, golek nyamane. Nah, sing pusing akhirnya pengurus sih, kok gak mandiri-mandiri ya. Bank itu kalau mandiri tuh enak, ya. Jadi saya bersyukur, saya bersyukur. Nanti kalau ada rakernas, kalau Tuhan izinkan saya bisa hadir, saya akan bersaksi, ya, bersaksi. Jadi waktu kita menghidupi Harus. dalam kebenaran, kemerdekaan itu terjadi, saya bersyukur ya. Sehingga tahun ini untuk 2025 nambah lagi. Tadinya 23 anak, sekarang mau nambah 26 atau 25. Bu, kalau 30 saya selalu ngomong iya aja. Ya, saya katakan dananya ada dan saya punya bendara semua, juga Ibu Roni itu juga hamba Tuhan, ya, Ibu Gembala juga pasti bisa, Bu. Ya itu tadi iso ora iso Tuhan yang beresi. Puji Tuhan ya. Bisa. Dan saya bersyukur berjalan sampai sekarang. Kalau saya mau bersaksi, wow dahsyat Tuhan itu. Terakhir sekarang, level yang terakhir dikatakan untuk meningkatkan level yang pengenalan Tuhan yang terakhir yaitu segala perkara dapat kutanggung untuk tetap hidup saleh. Ya, tadi tetap bersyukur, tadi tetap ada pertobatan, terus ada level-level yang terus naik ya. Ya, berespon benar terhadap keadaan ya.
Ya, keadaan yang tidak bagus pun kita harus bisa menerima anugerah Tuhan dan sukacita Tuhan. Itu naik level. Segala perkara itu sebenarnya naik level pengenalan akan Tuhan. Bukan berarti pokoknya masalahku tolong Tuhan. Pokoknya tolong Tuhan. Supaya banyak donatur-donatur Tuhan untuk GM. Enggak, saya enggak ngotot. Saya tahu kalau ini pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti benerin. Tuhan pasti bereskan semuanya gitu ya. Jadi kemarin kami rapat untuk tahun 2024 masuk 2025, saya tanya gimana dananya, mencukupi Bu. Ini ada yang butuh Bu. Kita ini benar-benar anak-anak GM yang di tempat kami ini benar-benar orang-orang yang membutuhkan. Ya, benar-benar orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi kita harus meresponi menghadapi keadaan apapun, respon kita harus positif ya, menerimanya dengan sukacita dengan anugerah Tuhan. Kalau kita lihat dua Petrus ayat 1 sampai 3 ya, 2 Petrus ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan ya. Karena kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan ya. Jadi yang ketiga yang terakhir ini, biarlah segala perkara dapat kutanggung dalam level kita hidup saleh ya, kita bisa menerima keadaan apapun, respon kita tetap mengalami sukacita anugerah Tuhan. Karena Yesus yang ajaib, karena Yesus yang hebat, bukan kita yang hebat, bukan saya yang hebat. Jadi saya bersyukur kalau apapun dipercayakan kepada saya, waktu saya serius dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya serius mengandalkan Tuhan, Tuhan pun serius akan menolong dan memberkati kita. Ya, jadi jangan asal mengambil ayat ini, cepat menghibur ayat ini. Ya, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Jadi dengan ayat-ayat yang kita sukai tanpa melihat penyebabnya, konteksnya, sehingga kita tidak akan mengubah apa-apa dalam hidup kita. Jadi kekristenan itu berkat mujizat paling besar tuh mengalami perubahan. Seperti contoh, ya, tidak mengalami perubahan apa-apa. Hal ini seperti minum vitamin. Tetap tidak mengobati penyakit yang sebenarnya. Ya, betul ya Pak Roy ya. Ya, vitamin itu hanya untuk daya tahan tubuh, tapi tidak mengobati penyakitnya. Ya, bagaimana perspektif rohani menolong kita untuk melihat penyakit supaya kita dapat dipulihkan, supaya dapat kita disembuhkan. Ya, untuk membawa kita ke dewasaan pengenalan, level pengenalan akan Tuhan secara benar dan terus-menerus bertumbuh ke arah Kristus. Jadi pertumbuhan yang pertama level itu adalah bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, jangan sekedar ayat yang kita ambil untuk menghibur. Padahal Tuhan mau ayat ini supaya kita naik level pengenalan akan Tuhan lewat segala perkara yang kita hadapi.